Sudah memasuki hari ke-40, Berham bersama sahabat BDKA. Jujur, Berham kadang merasa enggan bangun pagi dan sekolah. Mungkin ini yang disebut kemalasan ya. Alkitab dengan jelas menyatakan terjadi peperangan yang terus-menerus antara daging dan roh dalam diri manusia, bahkan dalam umat perjanjiannya. Bagaimana cara mengalahkan kedagingan atau kemalasan ini? Ingin tahu lebih lanjut? Duduk manis dan dengarkan baik-baik. Shalom, kita bertemu lagi untuk hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau kami boleh ada hari ini dan tetap percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itu adalah karena semata-mata Tuhan yang peliharakan kami dengan kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah sebentar kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Firman itu menguatkan kami dan menjadikan kami semakin mau dan setia melangkah bersama dengan Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami boleh bersama-sama diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, waktu hari yang lalu saya sudah beritahukan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka, saat itu Ishak berusia 40 tahun. Di dalam pernikahannya, lama sekali Ishak tidak mendapatkan seorang anak dari pernikahannya itu. Tentunya Ishak pernah mendapatkan cerita dari ayahnya Abraham bahwa ayahnya dan ibunya juga lama sekali mendapatkan Ishak. Nah, dari pengalaman seperti ini, Ishak tidak mencontoh cara daripada ayahnya untuk mendapatkan anak yang dijanjikan. Ishak hanya menunggu dan menunggu serta berdoa kepada Tuhan atas seluruh hal yang dialaminya. Maka Ishak suatu saat berdoa lagi memohon supaya Ribka yang mandul, yang tidak bisa punya anak, diberikan anak. Ternyata benar loh, Tuhan kabulkan doa daripada Ishak. Memang Tuhan berjanji bahwa melalui Bapak Abraham dan diteruskan melalui Ishak, anak perjanjian itu, yaitu nantinya Kristus akan lahir. Ketika Ribka hamil, tentunya Ribka senang, Ishak pun senang. Tetapi kalian tahu, ketika janin atau calon bayi yang akan lahir yang masih ada di dalam perut daripada Ribka, janin itu semakin membesar, tetapi karena janinnya atau calon bayinya itu ada 2 di dalam perut daripada Ribka, Ribka merasa sangat tersiksa. Ribka sangat merasa kesakitan dan tidak nyaman. Karena apa? Karena janin yang ada di dalam rahim Ribka itu selalu bertolak-tolakan. Atau kalau kita lihat dengan mata, selalu ada yang bermain sini, bermain sana. Ribka merasa tidak nyaman. Dan Ribka berkata, kenapa itu boleh terjadi dalam hidupku? Alkitab yang kita punya itu ada sedikit salah penterjemahan. Karena ditulis, mengapa aku hidup? Tidak seperti itu yang benar. Mengapa aku harus alami ini semua? Nah, ketika seperti ini, Ribka tidak menjadi orang yang sakit hati dan diam diri. Tetapi Ribka datang memohon petunjuk Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan,
Apa yang menjadi kesusahannya, menjadi ketidaknyamanannya. Dan Tuhan menjawab kepada Ribka demikian. Ribka, di dalam rahimmu ada 2 bangsa yang besar. Di dalam rahimmu ada 2 suku bangsa yang akan berpencar. Di dalam rahimmu ada 2 suku bangsa yang besar, yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Tetapi yang tua nanti akan menjadi hamba daripada yang muda. Atau nanti anak yang sulung akan menjadi hamba dari anak yang bungsu. Anak-anak sekalian, ketika Ribka mendengar penjelasan Tuhan, tentunya Ribka menjadi ibu yang juga susah hati. Karena ternyata anaknya sendiri yang ada di dalam rahimnya nanti tidak bisa menjadi anak yang saling mengasihi. Ternyata 2 anaknya nanti saling bertengkar. Ribka menjadi ibu yang susah saat itu. Tetapi Ribka tetap mau menjalankan perintah Tuhan. Sekalipun harus mengalami ketidaknyamanan. Anak-anak sekalian, itu juga merupakan pengalaman yang baru buat Ribka, tahu ada bayi kembar. Memang nantinya bayi yang lahir daripada perut Ribka yang akan diberi nama Esau dan Yakub itu adalah bayi kembar pertama di dunia. Jadi Ribka merasa heran karena dulu Ribka punya pengalaman. Ribka dan kakaknya lahirnya satu, jarak yang panjang bertahun-tahun baru lagi satu. Tetangga-tetangganya juga begitu. Tetapi Ribka langsung punya 2 anak. Nah, suatu saat tiba waktunya dan saat itu Ishak tepat berusia 60 tahun. Maka lahirlah anak yang ada di dalam perut Ribka. Persis seperti yang dikatakan Tuhan. Yang satu keluar warnanya kemerah-merahan dan lebih kekar terlihatnya karena lebih berbulu banyak, badannya lebih kasar. Tetapi adiknya lebih lemah lembut. Artinya badannya lebih mulus. Anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan mengaruniakan anak kepada Ishak yang sungguh luar biasa. Sepertinya tidak mungkin bisa punya anak, tetapi hari itu Ishak punya anak. Ketika anak ini bertumbuh besar, maka satu anak yang bernama Esau yang sulung, kesenangannya atau hobinya atau kesukaannya adalah berburu. Tentunya kalau suka berburu, dia punya badan yang lebih kuat, yang lebih gagah, dan lebih gesit kalau berlari. Serta lebih cekatan kalau sedang berburu. Dan Esau lebih suka tinggal di padang daripada di rumah. Artinya jarang sekali dia ada di rumah. Sedangkan Yakub, karena dia lebih lemah, Alkitab mencatat dia senangnya tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Dari 2 perbedaan ini, nantinya kita akan melihat apa yang diucapkan oleh Allah kepada Ribka itu akan terwujud. Tetapi pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam segala kesulitan yang kita alami, mari kita tidak melarikan diri kepada hal-hal yang melawan Tuhan. Tetapi kita belajar seperti Ishak dan Ribka, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan melalui doa. Sehingga Tuhan boleh menyatakan isi hatinya kepada kita. Yang kedua, sekalipun menjalankan tugas Tuhan itu tidak mudah buat kita sebagai manusia, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menjalankan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh ketekunan.
Sehingga setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, Tuhan akan atur semuanya menjadi indah buat kita yang mengerjakannya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan senantiasa menolong dalam setiap seruan doa kami. Ketika kami mengalami berbagai macam persoalan, Tuhan mengetahui dan Tuhan menjawab doa kami. Jikalau doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Tuhan juga tolong kami supaya kami diberikan kemampuan untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat BDKA, kita telah belajar hal yang sangat penting bahwa ada kalanya sebagai anak Tuhan seperti halnya Ribka dan Yakub, kita menggunakan cara sendiri yang keliru untuk mengejar berkat Tuhan. Dengan terus belajar Alkitab, kita akan menghidupi bahwa dengan membagikan berkat tersebut, maka kita mendapat kebahagiaan. Baca terus dari Kejadian pasal 25 ayat 27-34. Sampai jumpa.